Bukan tanggungjawab Sarawak untuk membantu membangunkan negeri-negeri mundur di negara ini. Sebaliknya, ia tugas kerajaan persekutuan. Itu tegas Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi membidas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mahu Sarawak berbuat demikian memandangkan status wilayah itu kini berpendapatan tinggi. Malah saya nak komen. Saya negeri, bukan saya federal government. Nak nolong negeri miskin yang federal lah. Okey. Ambil minyak kan? Ambil minyak. Nya dapat satu pita. Petroleum tax. Pergi ke sini. Jelas Abang Johari, biarpun Sarawak berjaya menjana 11 bilion ringgit pendapatan melalui cukai, jualan dan sebagainya, namun ia difokuskan untuk pembangunan luar bandar wilayah itu selain meningkatkan pendapatan isi rumah. Tambahnya lagi, tidak wajar Tun Mahathir membandingkan wilayah Sarawak dengan negeri Kedah kerana keluasan wilayah itu yang hampir menyamai seluruh semenanjung Malaysia. Sarawak kena terbangun kerana we manage our economy well. Kita dapat menguruskan sebab ya Sarawak menjadi negeri pendapatan tinggi. Negeri lain terpulang pada sedapnya, kerja kuatlah. Ni kita nak meri dah, kita belum ada habis lagi. Negeri pendapatan tinggi tapi keluarga belum lagi naik pendapatan tinggi. Household income. Sebab ya saya membangunkan kawasan luar bandar. Nya compare dengan Kedah, Kedah bersatu ngah. Kedah besar beram ngah. Kita tu seluruh Sarawak, seluruh Semenanjung. Jadi mun you nak compare. Beliau ditemui media selepas merasmikan Sarawak Sustainability Blueprint Conference di Hotel Pullman Kuching pada Selasa. Tun Mahathir dalam satu kenyataan pada Isnin berkata, Sarawak yang kini mencapai status berpendapatan tinggi seharusnya membantu negeri yang mundur untuk membangun termasuk negeri kelahirannya, Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat ya buat Kedah karena penghasilan negerinya pada tahun ini 2024 yang paling tinggi di antara negeri-negeri yang ada di Malaysia. Cuman di sini ada informasi bahwa dengan penghasilan tinggi negeri tersebut ternyata dari pemerintahan Malaysia sendiri meminta sepertinya ya agar Sarawak ini membantu negeri-negeri yang lain yang mengalami kemunduran atau negeri-negeri yang masih miskin. Tentu hal ini mengagetkan bagi Abang Jo, salah satu politisi ataupun mungkin tokoh dari Sarawak, yang tentunya ini adalah satu hal yang tidak adil menurutnya. Karena apa? Karena di sini Kedah statusnya adalah sebuah negeri yang dikendalikan oleh pemerintahan pusat dari Malaysia. Nah, kewajiban untuk membantu negeri-negeri yang miskin tersebut itu adalah dari pemerintah Malaysia itu sendiri. Dan kalau dibandingkan lagi dengan kondisinya saat ini, menurut dari Abang Jo ini, Kedah itu, bukan Kedah tapi Sarawak ya. Sarawak itu adalah sebuah negeri yang ukurannya sama atau hampir sama luasnya dengan Semenanjung Malaya. Dibandingkan dengan negeri-negeri yang ada di Malaya jauh lebih besar, sehingga kebutuhan akan ekonomi yang adil ini yang dibutuhkan oleh Sarawak untuk membangun negerinya beserta membangun kemakmuran dari rakyat di Sarawak. Terlebih lagi di sini disimpulkan juga bahwa Sarawak adalah negara yang memiliki sumber daya minyak yang sangat tinggi beserta dengan kelapa sawit. Namun proses untuk pengambilan ataupun pemanenan hasil dari minyak bumi ini dilakukan oleh Petronas yang notabene adalah perusahaan dari Malaysia. Tentu ini adalah satu hal di mana keuntungan-keuntungan dari pengambilan tambang minyak ini dan kelapa sawit banyak dinikmati oleh negara-negara ataupun negeri-negeri yang berada di Semenanjung selama ini ya. Nah, tentu ini adalah satu hal ketidakadilan yang menurut Abang Jo sendiri ini harus dipikirkan. Jadi dia di sini tidak mau ataupun tidak bersedia untuk melakukan membantu negara-negara yang mengalami kemunduran atau kemiskinan saat ini, karena
di Sarawak sendiri mempunyai masalah-masalah, mempunyai PR-PR yang harus dikerjakan untuk memajukan kesejahteraan baik dari infrastruktur maupun dari perekonomian keluarga-keluarga di negara Sarawak itu sendiri. Tapi untuk lebih lanjutnya kita coba ya, bagaimana nih pendapat dari para warganet mengenai hal ini. Yang pertama, komentar dari warganet, kalau negeri itu mundur, undilah orang yang tahu buat kerja membangun negeri itu, bukan yang cakap yang bukan-bukan, mengada-ada sembang kosong, gaji buta. Ini maksudnya, ya kalau memang ada satu negeri yang mundur ataupun miskin ya, itu segeralah diganti ya pejabatnya gitu, untuk membangun negeri itu yang bisa, jangan hanya cuma ngomong-ngomong aja ya, makan gaji buta gitu. Nah itu maksudnya ya. Yang berikutnya, sebagai orang Johor, aku sokong statement Abang Joe. Aku pernah kerja di Sarawak. Betul kata Premier Sarawak. Dia pun kena bangunkan negeri dia. Sekolah di Sarawak banyak lagi yang usang. Jalan dari Lawas ke Bakelalan pun belum terturap. Yang miskin pun masih banyak. Tiba-tiba kena tolong negeri yang lain. Plak. Lainlah Sarawak betul-betul dah tidak ada yang miskin. Ya ini maksudnya, kalaupun mau membantu negara, negeri-negeri yang lain yang miskin, Sarawak itu justru saat ini butuh bantuan. Karena masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di dalam Sarawak, termasuk memajukan perekonomian dari rakyat Sarawak itu sendiri. Jadi ini orang yang benar-benar sudah mengalami ya, berada di ataupun bekerja di Sarawak. Yang berikutnya, walaupun saya bukan orang Sarawak, tapi saya sokong statement Abang Joe. Oh, pada setuju ini ya. Kekayaan Mahathir dan anaknya serta kroninya boleh bantu negerinya. Zaman dia memerintah Sabah Sarawak jadi miskin. Oh, jadi kalau waktu Abang siapa nih? Mahathir dan anak-anaknya ini ya, zaman dia memerintah, negeri Sarawak ini selalu miskin dan Sabah juga. Yang berikutnya, tepat kena pada sasarannya, terbaik Sarawak. Ini kita terjemahkan keras dan jelas, pesannya jelas. Terima kasih Perdana Menteri Abang Joe. Yang berikutnya, aku tambah lagi, kereta di Sarawak mahal 3K daripada Semenanjung. Motor pun tidak dapat harga Semenanjung. Ayam pun mahal dari Semenanjung. Serba-serbi lebih mahal. Buku pun lebih mahal. Memang sepatutnya kekayaan Sarawak itu tolong orang Sarawak dulu. Dulu atu cakap Sarawak miskin sebab malas. Sekarang Kedah miskin. Orang Kedah pemalas lah. Pemalaskah? Atau sudah kaya sebab itu tak nak kerja? Ini maksudnya dulu datuknya atunya bilang kalau Sarawak itu miskin karena malas. Sekarang Kedah yang miskin. Apakah Kedah pemalas atau sudah kaya sehingga malas untuk bekerja? Sepatutnya itu tugas kerajaan persekutuan, bukan tugas Sarawak. Atau pernah jadi PM, dia buat apa kata Kedah dulu, tak majukan kotnya. 2 kali jadi PM pula itu, dia pernah cakap Sarawak malas, takkan atu yang pemalas kot, sebab Kedah tuh negeri kelahiran dia. Kalau tak maju salahlah dia. Nah, ini diungkit lagi nih ketika menjadi PM ya, Sarawak itu dan Sabah dikatakan orang-orangnya pemalas, sehingga negara tersebut adalah disebut sebagai negara yang miskin. Tetapi ketika sekarang sudah posisinya penghasilan dari Sarawak ini baik ya dan tertinggi di seluruh negeri, justru disinilah diminta bantuan untuk membangun negara-negara yang mengalami kemiskinan. Nah, tentu saja ini ditolak karena ya seharusnya dulu waktu Kedah itu dalam kondisi diperintah oleh orang yang memimpin di negeri Malaysia, seharusnya saat itulah Kedah bisa dibenahi sehingga menjadi kota ataupun negara yang maju. Yang berikutnya apa nih? Tun M lupa bahwa Tun M pernah kutuk rakyat Sarawak dahulu, sekarang nak minta tolong pula. Nak tergelak aku juga. Ya gimana ya,
dulu pernah mengutuk-ngutuk rakyat Sarawak itu ya, dikutuk-kutuk oleh Tun M. M ini siapa ya? Mahathir Mohamad mungkin ya. Nah sekarang ketika mereka berjaya ekonominya justru minta tolong. Analogi yang kritis dari Abang Jo, Sarawak sendiri masih berdepan dengan jurang pembangunan kota dan luar kota yang masih melebar. Infrastruktur di luar kota, sekolah dan lain-lain, jalan raya dan lain-lain harus menjadi prioritas. Tiada sebab yang musabab untuk membantu negeri lain berbanding negeri sendiri. Sarawak membangun karena berani. Mantap statement Abang Jo. Nak kaya usaha sendiri. Pemimpin yang sudah dipilih rakyat tolong buat kerja untuk memajukan negerinya masing-masing. Bukan tagih simpati negeri orang lain ya. Betul Abang Jo, bukan tanggung jawab Sarawak nak bantu negeri miskin. Banyak lagi kawasan luar kota Sarawak yang memerlukan bantuan seperti jalan raya, listrik, air, dan sebagainya. Masa dia jadi PM dulu, dia buat apa? Nah, waktu jadi PM nih si M ini ngapain gitu maksudnya ya. Itulah dulu cakap rakyat Sabah Sarawak tinggal atas pokok. Ini maksudnya itu dulu tuh dikatain gitu loh bahwa rakyat Sabah dan Sarawak itu tinggalnya di atas pohon. Sekarang nak minta sedekah pula, malulah sedikit woi. Sekarang malah minta sedekah, malulah sedikit katanya. Kenapa pula Sarawak nak kena tolong negeri miskin Kedah? Kan ada Nusi, Menteri Besar terhebat Malaya, kebanggaan rakyat Kedah. Nah, betul. Sendiri rajin kerjalah, rajin beranak saja, lepas tu nak lain orang tolong dia pula. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan seharusnya bekerja sama untuk membangun kawasan yang memerlukan bantuan, tetapi tanggung jawab utama untuk mengatasi masalah dalam negeri tetap terletak pada semua kerajaan negeri. Mengutamakan kepentingan rakyat Sarawak adalah langkah yang lebih bijak. Betul itu, kalau negeri itu undi pemimpin yang buat negeri itu miskin, kenapa negeri lain kena tolong orang-orang negeri itu? Duit negeri itu pergi kemana? Tanya pemimpin negeri itu. Logik pemalas nih. Betul-betul, itu tugas kerajaan pusat bantu negeri miskin, bukan kerajaan negeri-negeri miskin. Patut bekerja keras menambah pendapatan negeri. Ataulah luput berpikir cara meningkatkan income negeri di bawah. Pas. Ini memang bahasanya berbelit-belit ini ya, tapi maknanya kurang lebih adalah bahwa mereka setuju semua bahwa Bang Jo ini mengambil keputusan untuk menolak ya, membantu negeri-negeri lain yang miskin. Karena apa? Karena Sarawak sendiri ya, ini masih memerlukan biaya yang cukup besar untuk bisa membangun negeri Sarawak, untuk membangun infrastruktur, pendidikan, perekonomian, memajukan warga Sarawak itu sendiri yang dulu-dulu waktu zamannya Tuan M ini memegang jabatan sebagai PM Malaysia, itu dikatakan bahwa orang Sarawak itu tidurnya di atas pohon. Ya kalau di atas pohon kira-kira apa tuh kalau dikatakan seperti itu ya. Kemudian juga penduduknya malas-malas sehingga Sarawak dan Sabah itu miskin. Nah sekarang ketika mereka perekonomiannya membaik ya, bahkan menjadi tertinggi di seluruh negeri, malah minta bantuan untuk negeri-negeri yang miskin supaya dibantu. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar ya bahwa janganlah kita selalu merendahkan ya sesuatu wilayah orang yang memang pada kondisi tersebut mereka sedang di bawah ya. Nah, kita ingat prinsip roda itu akan berputar. Yang tadinya di atas bisa jadi sekarang di bawah, yang tadinya di bawah sekarang berada di atas. Nah, cuman ketika sudah berada di bawah, janganlah kita masih sombong juga ya. Bantulah kepada yang sudah di atas ini. Tempat saya yang sekarang sedang mengalami kemiskinan, padahal dulu menghina ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini kan artinya apa? Menandakan tidak ada rasa malu ya. Maka kita sebagai orang harus bijak di dalam bertindak, harus bijak di dalam berbicara, supaya ketika kita membutuhkan bantuan, orang dengan senang hati mau membantu. Oke, dari Pak Adi cukup dulu, kita ketemu lagi ya nanti di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.